Akankah Megawati datangi KPK usai Sekjen PDIP Hasto ditetapkan tersangka KPK? Sekjen PDIP, Hasto Kristianto dikabarkan jadi tersangka KPK. Hasto ditetapkan bersama-sama dengan Harun Masiku. Keduanya jadi tersangka suap komisioner KPK untuk melakukan pergantian antar waktu anggota-anggota DPR RI yang menjerat ex-kader PDIP, Harun Masiku. Namun kabar tersebut masih sekedar rumor karena KPK belum memberikan keterangan resmi. PDIP melalui Ketua DPP Deddy Sitorus mengatakan kabar penetapan tersebut adalah bagian dari cara untuk menggoyang PDIP. Sebelumnya, ketidaksukaan PDIP terkait KPK yang terus mengincar PDIP juga keluar dari mulut PDIP. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan keprihatinannya terhadap penyidikan kasus korupsi yang melibatkan mantan kader partainya, Harun Masiku, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Dalam proses penyidikan tersebut, KPK telah beberapa kali memanggil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya enggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum. Bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Ujar Megawati dalam acara peluncuran buku Pilpres 2024. Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis yang berlangsung pada Kamis, tanggal 12 Desember tahun 2024. Dalam kesempatan tersebut, Megawati mendorong para praktisi hukum yang hadir untuk mengkritisi penanganan kasus Harun Masiku. Itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum berani. Hitung berapa semuanya yang ditahan. Tambahnya. Megawati juga menyoroti keanehan sikap dan cara berpakaian penyidik KPK, AKBP Rosa Purbo Bekti, saat memeriksa Hasto dan stafnya, Kusnadi. Ia menduga Rosa menyadari bahwa tindakan yang diambilnya tidak sepenuhnya sesuai prosedur, termasuk saat menyita buku catatan dan ponsel pribadi Hasto dari tangan Kusnadi. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya ininya KPK. Tapi masa pakai masker? Pakai apa namanya topi sing ada depannya iku? Iya toh, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang enggak benar, ungkap Megawati. Terus saya bilang, si Rosa itu punya surat perintah enggak? Kan yang dianya turun itu kan ada ininya Pak Hasto, si Kusnadi. Dia disuruh memang bawa tasnya Pak Hasto. Jadi mereka pikir, oh mungkin ada di dia. Tapi kan harus ada prosesnya dong. Enggak kayak ngono lo, sambungnya. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, merespons pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyatakan akan mendatangi lembaga anti rasuah jika Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto ditangkap. Jika mengacu pada jadwal pemanggilan KPK, Hasto pernah diperiksa penyidik untuk mendalami kasus suap pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR RI yang menjerat ex-kader PDIP, Harun Masiku. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, penyidik mengusut kasus tersebut sesuai aturan yang berlaku. Saya tidak bisa mengomentari terkait hal itu ya, karena kembali penyidik akan melaksanakan kegiatan secara prosedural sesuai dengan aturan hukum yang ada, kata Tessa di Gedung C1 KPK, Kuningan, Jakarta, dikutip pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Reaksi PDIP soal Hasto disebut jadi tersangka dugaan suap. Kabar penetapan tersangka terhadap Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengagetkan publik. PDIP sendiri mengaku belum mengetahui soal kabar tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi. Diakui Roni, pihaknya baru mengetahui informasi Hasto ditetapkan sebagai tersangka dari media. Ia mengaku belum berkomunikasi dengan Sekjen PDIP terkait informasi tersebut. Namun, apabila kabar ini terbukti kebenarannya, partai berlambang banteng itu akan menyatakan sikap. Saya baru baca di media dan belum komunikasi dengan Mas Hasto. Tapi kalau ini benar, nanti partai akan menyatakan sikap, kata Roni. Sebelumnya, juru bicara KPK,
Tessa Marardika juga telah memberikan respons. Akan tetapi, ia mengaku belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto. Saya akan coba cek terlebih dahulu infonya. Bila ada update akan disampaikan ke rekan-rekan jurnalis, ucapnya. Diketahui, berdasarkan sumber Tribun News, Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan, Sprindik, pada tanggal 23 Desember tahun 2024. Gelar perkara terhadap Hasto Kristianto dilakukan pimpinan KPK pada Jumat, 20/12. Hasto diduga terlibat suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, terkait pergantian antar waktu, PAU. Kasus ini diketahui juga menjerat ex-calon anggota legislatif, caleg, PDIP, Harun Masiku. Sekjen PDIP Hasto Kristianto jadi tersangka KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat ex-calon anggota legislatif, caleg, PDIP Harun Masiku. Berdasarkan sumber Tribun News yang mengetahui perkara ini, Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan, Sprindik. Nomor Sprint, Dik-153, Dik. 00, tanggal 1 Desember tahun 2024, tanggal 23 Desember tahun 2024. Masih berdasarkan sumber tersebut, ekspose atau gelar perkara terhadap Hasto Kristianto dilakukan pimpinan KPK pada Jumat, tanggal 20 Desember tahun 2024, pekan lalu. Dalam surat yang diterima Tribun News, Hasto Kristianto dijerat menggunakan pasal 5 ayat 1, huruf A atau pasal 5 ayat 1, huruf B atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1, pertama KUH pidana. Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK mengungkap alasan melakukan penyitaan atas barang-barang penting milik Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Adapun barang penting milik Hasto Kristianto yang disita KPK yakni HP dan 1 buku. Diketahui, penyitaan terhadap barang milik Hasto itu dilakukan KPK pada Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024. Di sela-sela pemeriksaan Hasto sebagai saksi terkait kasus ex-caleg PDIP Harun Masiku. Tim juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyitaan itu diperlukan guna menelusuri keberadaan ex-caleg PDIP Harun Masiku. Penyidik akan mendalami dari penyitaan alat komunikasi tersebut, yang tentu keterangan-keterangan di dalamnya dibutuhkan dalam proses pemeriksaan dalam perkara ini, kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Penyitaan gawai Hasto dilakukan pada saat dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024. Dalam perkara itu, Harun Masiku sudah menjadi buronan sejak 4 tahun silam. Menurut Budi, penelusuran keberadaan Harun melalui handphone Hasto masih relevan meski status DPO Harun sudah sejak 4 tahun yang lalu. Kata Budi, tim penyidik KPK akan mengoptimalkan berbagai cara agar dapat melacak keberadaan Harun Masiku. Sehingga pemeriksaan dalam perkara ini ataupun dalam konteks pencarian salah satu DPO dalam perkara ini juga kemudian bisa membuahkan hasil, kata dia. Belakangan KPK kembali rajin mengusut kasus Harun Masiku yang sudah menjadi daftar pencarian orang, DPO, selama 4 tahun. Ada 2 mahasiswa serta seorang pengacara yang dicecar tim penyidik KPK untuk mencari tahu lokasi persembunyian Harun, termasuk dugaan adanya pihak yang dengan sengaja menyembunyikan Harun Masiku. Bahkan penyidik KPK sempat memanggil mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan. Pada pemanggilan Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023 itu, salah satu materi pemeriksaan yang ditanyakan KPK kepada Wahyu adalah terkait keberadaan Harun Masiku. Tim penyidik KPK juga sudah menggeledah rumah Wahyu di Banjarnegara,
Jawa Tengah pada tanggal 12 Desember tahun 2023 untuk mencari Harun. Dalam perkaranya, Wahyu Setiawan bersama mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina terbukti menerima uang sebesar $19.000 Singapura dan $38.350 Singapura atau setara dengan 600 juta rupiah dari Saiful Bahri.